Halo teman-teman, semoga dalam keadaan baik selalu. Baik, kali ini saya akan menyampaikan informasi tentang cara membesarkan anakan entok yang nanti disiapkan untuk calon indukan. Karena sebagian besar peternak itu masih keliru dalam membesarkan anakan entok mulai dari 0 sampai siap bertelur. Baik, langsung ikuti ulasan berikut ini. Baik teman-teman, cara membesarkan anakan entok yang disiapkan untuk calon indukan itu memang berbeda dengan cara membesarkan anakan entok untuk konsumsi ya. Mulai dari 0 sampai kemudian umur usia 5 bulan atau 4 bulan. Nah, sebagian besar masyarakat itu menganggap bahwa calon indukan itu harus diberi pakan yang full, pakan yang bagus, agar apa? Pertumbuhannya itu lebih maksimal, kemudian tubuhnya besar, rangka tulangnya besar, dan cepat bertelur. Dan ini ternyata keliru teman-teman. Jadi pemberian pakan terhadap anakan entok mulai dari 0 sampai masa produksi untuk calon indukan itu tidak boleh diberi pakan full. Karena apa? Karena ini saya didasari dari hasil penelitian dari 4 peneliti Departemen Ilmu Produksi dan Teknologi Peternakan di Fakultas Peternakan Institut Pertanian Bogor. Ya, yakni Jakaria, Rukmiasih, kemudian Budiman, Ayuneng Tias. Ini meneliti produktivitas entok betina dengan pemberian pakan terbatas selama periode pertumbuhan. Jadi ini penelitian yang dilakukan pada tahun 2018 di IPB. Baik, saya akan menyampaikan hasil penelitian yang mereka lakukan. Jadi pemberian pakan secara tidak terbatas atau full gitu ya, dapat meningkatkan laju pertumbuhan memang. Jadi kalau pemberian pakannya itu full, memang laju pertumbuhan tulang, daging, bulu itu relatif lebih cepat. Tapi apa? Tapi dia akan mengalami kelebihan asupan energi ya dari pakan yang diberikan. Kemudian kelebihan energi ini akan disimpan dalam bentuk deposit lemak. Tingginya deposit lemak dari tubuh menyebabkan masa kelamin itu dini ya. Kelaminnya itu masa lebih dini kira-kira begitu. Padahal kondisi organ dan saluran reproduksi belum siap mendukung produksi telur yang optimal. Oleh karena itu, pengaturan pemberian pakan perlu diterapkan dengan metode pembatasan pemberian pakan di periode pertumbuhan unggas. Jadi penelitian ini mengungkapkan bahwa untuk anakan entok usia 4 bulan karola yang dikasih pakan full mulai dari 0 sampai 4 bulan, memang dia cepat bertelur teman-teman. Memang dia badannya bagus dan relatif cepat bertelur. Tapi usia kematangan ovariumnya serta saluran reproduksinya itu belum siap, belum matang. Sehingga apa? Sehingga nanti hasil anakannya pun juga akan buruk, akan jelek, tidak berkualitas. Karena itu keempat peneliti ini memberikan perbandingan antara anakan entok mulai dari 0 sampai usia 5 bulan taruhlah ya, diberi makan full pakan pabrikan, kemudian 70%, kemudian 40%. Jadi keempat peneliti ini memberikan tiga perbandingan, full 100%, kemudian 70% dan 40%. Dan ternyata dari hasil percobaan penelitian ini menemukan bahwa pembatasan pakan berpengaruh terhadap bobot ovarium dan kolesterol darah entok pada umur 22 minggu. Bobot ovarium entok betina perlakuan 100%, yaitu 100% pakan full maksudnya, itu 5,77 gram. Lebih tinggi dari bobot ovarium dari dua perlakuan antara 70% dan 40%. Bobot ovarium entok betina perlakuan 100% full pakan itu sebanyak bobotnya adalah ovariumnya itu 5,77 gram. Lebih tinggi dari bobot ovarium pada dua perlakuan lainnya ya pada umur yang sama, yaitu 70% dan 40%. Kalau pada pakan 70% itu ovariumnya 17,85% dan untuk yang 40% itu ovariumnya 9,19% dari bobot ovarium yang 100%.
Pemberian pakan dengan cara terbatas juga berpengaruh terhadap kadar kolesterol. Rata-rata kadar kolesterol entok perlakuan yang pakannya itu 70%, itu kadarnya yaitu 131,73 mg per liter. Dan untuk perlakuan yang 40%, itu kadar kolesterol dalam darahnya itu 120 mg per liter. Lebih rendah dari perlakuan pakan 100%, yaitu 147,91 mg per liter. Penelitian ini menjelaskan bahwa tingkat pemberian pakan dapat mengatur profil perlemakan, sehingga ternak yang diberi pakan terbatas memiliki tingkat perlemakan yang relatif rendah dibandingkan dengan ternak yang diberi pakan full. Pembatasan pakan yang dilakukan pada periode pertumbuhan juga tidak berpengaruh terhadap produksi telur entok. Pembatasan pakan secara kuantitatif mampu menurunkan konsumsi pakan dan bobot badan tanpa menurunkan produksi telur dari unggas betina. Produksi telur satu siklus pada penelitian ini adalah 14-17 butir ya per ekor. Jadi pembatasan pakan ini mulai dari 0 sampai kemudian usia produksi, yaitu sekitar 5 bulan sampai 6 bulan itu dia tidak berpengaruh terhadap produksi telur. Meskipun pakannya tidak full pakan pabrikan, masih ada kombinasi pakan yang lain. Ini ternyata justru lebih bagus karena kematangan ovarium serta saluran reproduksinya itu sudah matang, sehingga kualitas anakannya itu juga relatif lebih baik. Karenanya tim ini menyimpulkan bahwa pembatasan pakan pada periode pertumbuhan dapat menekan pertumbuhan entok, menekan perkembangan folikel ovarium, serta berpengaruh nyata terhadap kadar kolesterol darah entok. Pembatasan pakan 70% telah mampu menunda masa kelamin entok betina dengan produksi telur yang sama dengan kelompok entok yang pakannya itu full 100%. Jadi teman-teman yang ingin memelihara atau membesarkan anakan entok untuk indukan, saya sarankan untuk melakukan pembatasan pakan, tidak diberi pakan full, karena ini nanti akan saluran reproduksinya itu belum matang dan dipaksa untuk bertelur. Ini kurang bagus. Karena itu lakukanlah pembatasan agar saluran ovarium dan saluran reproduksinya itu betul-betul matang. Oke, sekian dulu video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di video berikutnya.